Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di sesi ketiga ya daripada kitab matan Sugro ini. Alhamdulillah, yang lalu kita sudah mempelajari apa itu makna al-wajib akli. Al-wajib apa? Akli. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, masalah yang selanjutnya apa? Al-mustahil. Aywa. Al-mustahilu aklan. Apa itu al-mustahilu aklan? Dia mirip-mirip dengan apa namanya? Dia mirip-mirip dengan al-wajib akli. Ma la yutasawwaru fil akli thubutu. Yang mana di marhalah akliyah, bukan marhalah dhihniyah ya. Di dalam marhalah akliyah itu la yutasawwar thubut. Kadang-kadang itu ditakdir dengan apa namanya? Wujuduh. Kadang-kala thubutu. Sebenarnya makna thubut dan wujud ini dia mirip-mirip. Mirip-mirip dengan makna banyak mutakalimin, terutama ahli sunnah ya, tidak membedakan antara keduanya. Ya thubut sama dengan wujud, wujud sama dengan thubut. Ini kalau kita berbicara tentang ilmu kalam ala mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita berbicara selain ahli sunnah ada beda, Ustaz Sofi. Ada perbedaan antara wujud dan thubut. Wujud itu ada dalam realita, real, maknanya bisa diketahui dengan panca indera, atau dia memang benar-benar ada di dalam al-kharij. Itu namanya apa? Wujud. Beberapa mazhab selain ahli sunnah mengatakan ada marhalah di atas Adam, di bawah wujud. Namanya thubut. Namanya apa namanya? Thubut. Thubut itu dia bukan makdum, tidak. Tengah-tengah dia. Apa? Tengah-tengah antara ada dan tiada. Ahli sunnah wal jamaah ada itu ya, cuma ada dan tiada. Yang di dalam otak Anda itu tiada, itu hanya konsep saja. Konsep itu tidak sampai derajat wujud. Itu dikatakan amrun itibari, amrun itizai, tapi tidak dikatakan thubut atau wujud. Dia masuk dalam kategori apa? Makdum. Selain ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya ada wasilah antara maujud dan makdum, namanya apa? Thubut. Contohnya thubut itu apa ya? Hakikat manusia. Jadi hakikat daripada Ustaz Sofi. Sebelum Ustaz Sofi itu diciptakan dengan daging dan tulang, itu hakikatnya Ustaz Sofi itu sudah ada sejak azali. Kemudian Allah menciptakannya. Apa dengan makna menciptakannya? Menciptakannya itu maknanya Allah memberikan kepada hakikat ini wujud. Loh, maknanya kan di azali ada sesuatu selain Allah. Memang, tapi tidak dikatakan itu sesuatu. Sesuatu itu harus yang wujud, tapi ini cuma dalam derajat thubut. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Loh, apa perbedaan antara wujud dan thubut? Saya rasa perbedaannya adalah bagaimana cara kita memahami Allah itu menciptakan. Bagaimana Allah itu menciptakan? Apakah Allah menciptakan dengan memberikan sifat yang namanya wujud? Atau hakikat Ustaz Sofi ini ada setelah Ustaz Sofi ini ada? Dan masalah ini dalam ilmu kalam, dalam usul fikih, kalau Anda belajar Ghayatil Usul, ada sebuah masalah namanya apakah mahiyah ini maj'ulah am ghairu maj'ulah. Di sini masalahnya itu.
semuanya akan berpengaruh untuk memahami al-khalq itu apa, menciptakan itu apa. Ini secara umum semacam ini ya. Ini saya hanya usyir itu? Mengisyaratkan kepada usulul masail. Maknanya masalah ini jika ingin digali lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Cuma untuk level ini cukup semacam ini. Dengan makna ada sesuatu di antara ada dan tiada. Marhalah ini dinamakan marhalah tsubutiyah. Marhalah apa? Tsubutiyah. Marhalah tsubutiyah ini ada pada selain ahli sunnah. Ahli sunnah tidak ada itu. Ahli sunnah itu tidak ada. Falasifah ada, Syiah ada, wahdatil wujud ada. Ahli sunnah tidak ada. Apakah berpengaruh kepada akidah? Iya, berpengaruh. Tapi saya rasa pengaruhnya tidak terlampau signifikan jika tidak terlampau masuk di dalamnya. Tapi kalau terlampau masuk di dalamnya mungkin akan signifikan dan bisa membuat Anda itu menjadi ahli bid'ah. Yani karena Anda mengingkari karena Anda mengisbat ada marhalah antara ada dan tiada yang kita kenal dengan nama subut. Ada beberapa lawazim yang tidak enak, akan tetapi kalau saya sebagai ahli sunnah, tak umpamanya Ustadz Abdullah Murtadho mengklaim dirinya ahli sunnah, kemudian mengatakan ada yang namanya subut itu ada, saya akan mengatakan Anda ahli sunnah. Saya tidak akan mengeluarkan beliau daripada ahli sunnah, kecuali ada beberapa lawazim yang kalau saya sebutkan, beliau mengatakan saya percaya lawazim ini baru, mungkin saya bisa mengeluarkan Anda daripada ahli sunnah. Karena itu di matan Sugro dikatakan mala yutasawwaru fil akli thubutuhu. Thubutuhu sama dengan wujuduhu, sama saja. Mala yutasawwaru fil akli thubutuhu imma bila ta'ammulin aidon. Kalau mustahilnya itu tanpa berpikir namanya mustahilun doruriyun. Hati-hati ya. Doruriyun. Sebagian mengungkapkan dengan kata-kata badihiyun, sama saja. Badihi dan doruri di banyak sekali kesempatan dimaknakan dengan cara yang sama. Ada nak-naknya, mantap. Dengan cara yang sama. Cuma kalau kita ingin lebih dalam lagi, ada perbedaan antara doruri dan badihi. Badihi ini ismun minat doruriyat. Doruriyat ada banyak. Melihat itu doruri, mutawatir itu doruri. Dan di antara macam doruri ada yang namanya badihi. Fal badihi ismun minat doruriyat. Fakullu badihiyin doruriyun walaysa kullu doruriyin badihiyan. Semacam itu. Yani cuma biasanya mutakalimin yatasamahun. Podo wae, badihi doruri podo wae. Sing penting begitu maca langsung paham. Yo Anda mau mengatakan itu badihi ya boleh, mau mengatakan itu doruri ya boleh. Hati-hati ya. Badihi dan doruri ini kalau Anda berdebat, Anda berdiskusi, semua masalah akan kembali ke sini. Hakikat daripada mutakalimin, hakikat daripada seorang yang mempunyai malakah kalamiyah adalah qudrah ala irja'i jami'il masail ila badihiyat. Hadha huwa mutakalimin. Kalau Anda bisa mengembalikan semua masalah ila usulihal badihiyah, ila usulihal asasiyah, berarti Anda itu apa? Mutakalim. Saya rasa ini adalah qudrah kalamiyah, adalah faedah daripada ilmu kalam yang paling besar di dalam dunia keilmuan. Bagaimana ilmu kalam mengajarkan kepada Anda untuk bisa mengembalikan semua masalah kepada usulihal kubro. Yang mana usulul kubro ini biasanya perkara-perkara yang badihi. Dan itulah yang namanya mujtahid. Gurunya Syekh Said Khoda, Syekh Ibrahim Khalifah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya hakikat daripada ijtihad irja'ul mas'alah ila usulihal au ila ilahil kulliyah, ila ilahil asliyah. Kalau Anda bisa mengembalikan semua masalah kepada akar masalahnya, pada saat itu Anda mujtahid. Karena masalah yang Anda ketahui sekarang mungkin sudah menjadi furu'. Bagaimana Anda bisa mengembalikan
furu' yang paling bawah ke usul yang paling atas. Semakin Anda bisa mengembalikan ke akarnya yang paling atas, semakin skill Anda sebagai ulama semakin tinggi. Dan mujtahid adalah semua orang yang bisa mengembalikan setiap masalah kepada akarnya yang asli, kepada usulnya yang badihi. Hadhil qudrah in wujud fatuktasabu min ilmil kalam. Dan Syekh Said Foda selalu di dalam setiap kelasnya itu selalu menekankan masalah ini. Kalau Anda belajar ilmu kalam dengan baik, belajar ilmu kalam dengan oke, membaca dan terus, Anda akan mempunyai malakah kalamiyah. Ini malakah kalamiyah di antaranya. Qudrah ala irja'il masail ila usulihal badihiyah. Itu kalau Anda boleh gunakan, Masya Allah, Anda boleh menjadi politikus yang hebat. Kalau ingin menjadi politikus, Anda mau menjadi dukun pun juga bisa menjadi dukun yang hebat. Ya, ini bukan hanya mbah-mbahnya mbah. Core of the core. Intinya inti. Ya ini tuktasab minal malakah al-kalamiyah. Fadhal. Masalah beda ilmu daruri dan badi tadi, apa bisa dikatakan ilmu daruri lawannya ilmu muktasab, ilmu badi lawannya ilmu nadhari? Sama saja sebenarnya. Muktasab dan nadhari ini sebenarnya sama saja dengan makna husuluhu labudda minal juhud. Untuk mendapatkannya Anda perlu apa? Usaha. Anda perlu apa? Usaha. Lah, badihi dan nadhari ini sebenarnya perbedaannya sangat tipis. Jadi doruri itu banyak. Kalau Anda tengok Sulamun Awrad, ad-doruriyatu situn, badihiyat, musyahadat, mutawatirat, tajribiyat. Semua hal-hal ini Anda akan ketahui tanpa berpikir. Nah, yang tanpa berpikir itu ada banyak macam. Salah satunya adalah badihiyat. Badihiyat adalah sesuatu yang cukup Anda mengetahui maknanya, Anda langsung tahu hubungannya. Itu namanya apa? Badihiyat. Nggak perlu berpikir. Lah, muktasab dan nadhari mustalahan yustakmalu li maknan wahid. Sama saja. Jadi kadang-kala hadza ilmun muktasab, hadza ilmun nadhari, sama saja sebenarnya. Tapi badihi dan doruri maknanya secara dakik berbeda, walaupun sering digunakan dengan makna yang sama saja. Wallahu a'lam. Tentang masalah mengembalikan masalah menjadi kepada usul badihinya tadi. Betul. Apa, seperti menggunakan qiyas murakkab gitu itu. Jadi seperti misalkan mengembalikan masalah wujudullah itu kepada yang paling badihi begitu, seperti bahwasannya segala sesuatu yang ada di alam ini dia tidak pasti hudud, karena tidak bisa lepas dari harokat dan lain sebagainya. Arab seperti kembalikan seperti itu, apa seperti itu mirip-mirip. Ya, ini kalau mungkin di ilmu kalam contohnya mungkin sedikit susah. Kalau dalam fikih itu mudah sekali. Contohnya ya di dalam fikih itu kenapa kok kita itu ketika saya musafir dari Tulungagung ke Malang, saya boleh jamak dan qashar? Karena lebih daripada 2 marhalah. Kenapa kok lebih daripada 2 marhalah? Sobat, ya karena 2 marhalah itu adalah masyaqqah yang mu'tabarah. Kenapa kok masyaqqah yang mu'tabarah? Ya karena kalau masyaqqah yang mu'tabarah kemudian disuruh untuk 4 rakaat, susah, orang-orang tidak mampu. Kenapa kok boleh semacam itu? Yaitu adalah rukhsah. Kenapa kok Allah itu mengatakan rukhsah? Ya karena itu kembali kepada iradatullah. Lah, semacam itu. Jadi mulai daripada itu Anda langsung bisa untuk mengembalikan ke usulihal kulliyah. Dan harus ketika Anda mengembalikan ke usulihal kulliyah untuk mendetailkan, Anda juga mampu. Oh, jadi antara masalah jawazul qasr sampai ke iradah ada 5 step. Itu saya bisa mengembalikan langsung kepada step yang awal. Akan tetapi jika disuruh untuk menjelaskan, saya pun juga mampu. Semacam itu. Dan banyak masail-masail, contohnya kenapa dalam ilmu kalam kenapa kok jauhar farad tidak diperlukan di dalam, kenapa jauhar farad itu kok bukan daripada masalah usuluddin? Oh, karena
tidak perlu di dalam dalilul hudus. Kenapa kok tidak perlu? Ya karena dalilul hudus tidak perlu kepada jauhar fard, dia cukup kepada tagoyur. Kenapa kok tagoyur? Karena tagoyur ya dulu alal hudus. Kenapa kok alal hudus? Karena kullu haditsin yahtaju ilal muhdis, terus semacam itu. Jadi setiap masalah Anda mesti mengembalikan limadza jauharul fard laisa min usuluddin, masalah jauharul fard walaupun dipelajari dalam ilmu kalam tapi laisa min usuluddin lianna sayarji ila masalah kullu haditsin yahtaju ila muhdis, semacam itu. Dan Anda harus bisa untuk menjelaskan step-step ini. Kalau Anda setiap masalah bisa mengembalikan kullu haditsin yahtaju ilal muhdits, badihi. Ini perkara yang badihi. Masalah adamu dukhulil jauharil fard fi mas'alati usuluddin laisa badihiyan. Ketika Anda bisa mengembalikan masalah ini kepada masalah yang badihi, Anda mutakallim. Anda apa namanya? Mutakallim. Dan ini adalah skill yang bisa Anda dapatkan di dalam ilmu kalam. Dan inilah saya katakan, saya selalu itu dulu ketika saya sebelum belajar ilmu kalam, saya itu selalu menghafal masail fiqhiyah, furu' fiqhiyah. Setelah saya belajar ilmu kalam, saya mempunyai sebuah skill. Saya bisa untuk mengembalikan masail furu'iyah itu kepada usul. Walaupun usul yang sedikit tinggi, bukan usul yang paling tinggi ya, karena skill saya tidak seperti ulama mutaqaddimin. Jadi sedikit saja bisa untuk mengembalikan semacam itu. Terus saya promote kepada kawan-kawan saja, cara belajar fikih semacam ini adalah fikih ala thariqatil mutakallimin. Fikih ala thariqatil mutakallimin. Seperti ada usul fikih ala thariqatil mutakallimin, ada juga fikih ala thariqatil mutakallimin. Fikih ala thariqatil mutakallimin. Yang Anda pelajari setakat ini fikih ala thariqatil fuqaha. Cara berpikir Anda seperti fuqaha. Tapi ada fikih cara berpikir Anda seperti mutakallim, yakni Anda mengembalikan semua masail fikih ila usulihal kulliyah. Dan ada beberapa ulama membuat kitab atas itu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab beliau Al-Ghayatul Quswa fi dirayatil fatwa. Dibuat untuk menyaingi Minhajut Thalibin, tapi karena kangelan orang masih gelem. Orang-orang lebih sesuai ke Minhajut Thalibin, tarakul ghayah waradhiya bil minhaj. Terus tengok. Kenapa? Karena minhaj aqwa wa ashal. Ketika minhaj dikarang, apa katanya orang-orang talim? Fakuhal baqalun. Fakuhal baqalun, yakni bakul-bakul sayuri jadi ahli fikih. Kenapa? Karena mudahnya uslubnya Imam Nawawi. Tapi ketika ghayatul quswa, wallahi saqatul baqalun. Tukang sayur bergelimpangan semua. Kenapa? Hadza huwa usul fikih ala namanya fikih ala thariqatil mutakallimin fihi quwwah walakinnahu ma'a quwwatihi fa innahu sa'bul ghayah wa sa'bul manal. Karena itu tidak semua mampu. Saya kadang-kadang praktek susu kesel aku. Susu apa jenenge? Kesel karena susah. Karena bagaimana Anda berpikir dan mengembalikan semua masalah kepada usulihal kubro. Semampu Anda. Mungkin usulnya ini dikembalikan sampai ke 8. Anda bisa 2, Anda bisa 3, nikmat. Yang bisa sampai 8 ada mujtahid mutlak, mujtahidul fatwa, mujtahidul madhab. Ya berbeda, jangan disamakan level-level mereka dengan level-level Anda yang setiap hari bacanya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp. Atau Nihayatul Instagram bukan Nihayatul Muhtaj. Ya sudah, levelnya orang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Saya rasa skill ini in wujud fahuwa mawjudun bisyaklin wadih fi ilmil kalam. Dan ini skill ini Anda dapatkan setelah Anda berkecimpung di dunia di ilmu kalam itu muddatan madidah. Baru Anda mampu. Lah kalau cuma kelasnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, wa tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah. Ini adalah apa namanya? Sedikit skill yang Anda bisa dapatkan ketika Anda mendalami apa namanya? Ilmu kalam. Yakni skill untuk irja'ul mas'alah ila usulihal badihiyah. Saya tahu beberapa orang di Indonesia
punya skill ini, walaupun tidak mansub ilal mutakallimin. Tapi daripada orang-orang politik, saya tidak ingin berbicara itu ya. Ketika saya melihat beliau berbicara, wallah, ya ini saya seperti melihat Syekh Said Foda berbicara. Cuma karena ini urusannya dengan politik, nanti dikatakan Habib Ali ini berpihak kepada salah satu kepada salah satu ahli politik atau apa. Jadi saya tidak katakan ya. Jadi dan imma bila ta'ammulin aidon kakaunil wahid nisful kakaunil wahid nisfal arba'ah, mustahil itu. 1/2 daripada 4. 1/2 daripada 4 itu mustahil. 1 itu 1/2 daripada 2, bukan daripada 4. Kemustahilannya itu badihi. Maksudnya untuk mengetahui kemustahilan ini Anda cukup mengerti apa makna wahid, nisfun dan arba'ah. Cukup mengetahui makna setiap kalimat, bukan dalil. Karena dalil itu adalah sesuatu yang Anda susun dengan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro. Itu namanya dalil. Karena dalil indal mantikiyin murakkab wa indal usuliyin mufrad. Akan tetapi idza fusila yarji'u ilal murakkab. Kama qala Ghazali di dalam Mustasfa, dalam Iktisad pun juga sama. Hakikatul dalil murakkab. Muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro itu dalil. Itu dalil, walaupun mungkin di beberapa kesempatan oleh usuliyin disingkat. Tapi idza fusil yarji' ilal muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro. Jaidan. Contohnya apa dalil adanya Allah Subhanahu wa taala alam semesta. Oh, dalilnya alam semesta mufrad. Tapi ketika apa makna alam semesta? Akan mulai dijelaskan di tafsir. Wa inda tafsir yarji'u ilal muqaddimatain. Fi nihayah sama saja sebenarnya. Fi nihayah sama. Lah, mengetahui makna setiap kalimat bukan dalil. Apa makna wahid, apa makna nisif, apa makna arba'ah. Bas, Anda cukup mengetahui makna setiap kalimat. Dengan Anda mengetahui makna setiap kalimat, apa wahid? 1. Nisif 1/2. 4. Arba'ah 4. 1/2 daripada 4. Ya enggak mungkin. Nah, langsung kan. Dia langsung tahu bahwasanya perkara ini mustahil hanya dengan mengetahui makna daripada setiap makna setiap kalimat. Ketika Anda cukup mengetahui kemustahilan sesuatu hanya dengan mengetahui makna setiap kalimat, ketahuilah kemustahilannya badihi, kemustahilannya doruri, sama saja. Berbeda, yaitu yang namanya tambih itu yaitu. Tambih itu Anda cuma menjelaskan makna setiap lafaz. Anda tidak tahu masalah ini mustahil karena Anda tidak tahu maknanya. Saya jelaskan dulu maknanya. Setelah Anda mengetahui maknanya, baru Anda faham. Setelah Anda faham, tidak perlu dalil kan? Ketika tidak perlu dalil, itulah yang namanya dan 1/2 daripada 4 kemustahilannya tidak bisa dibuktikan dan tidak boleh dibuktikan karena ini badihi. Kalau ini perlu bukti, tidak ada yang bisa untuk membuktikannya karena ini doruri. Kalau doruri perlu bukti, apa yang mesti kita buktikan? Bukti apa yang mesti kita pakai untuk membuktikan kebenaran doruri? Karena bukti mesti lebih jelas daripada yang dibuktikan. Sedangkan doruri tidak ada yang lebih jelas daripada doruri. Kita mau pakai apa? Karena itu ad-doruri yunabbah wala yubarhan. Hal-hal semacam ini basic daripada ilmu kalam. Wa imma Ba'da ta'ammul, dan kadangkala kemustahilannya itu ba'da Ba'da ta'ammul, seperti ta'ammul. Kakaunil wahid sudusal 12. Setelah ta'ammul, 1 itu 1/6 daripada 12. Anda mesti mengetahui wahid 1/6 12. 1 dan 12 badihi. Sudusnya ini yang mungkin tidak tidak ada. Kejam 1/6 12. 12 1/6-nya 2. Ya salah. 1/6-nya 12 itu 2, bukan 1. Ngono ora iso. Nah, gitu kan. Tapi setelah apa?
setelah ta'amul. Karena Anda perlu berpikir, dikatakan ini mustahilnya itu daruri. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, wal jaiz ma yasihhu fil aqli thubutuhu wa adamu. Perkara yang jaiz adalah yang mungkin di dalam akal itu thubutuhu. Mungkin ada dan mungkin apa? Tidak ada. Imma bila ta'ammulin, yakni mungkin ada, mungkin tidak ada. Kakaunil jismi abyadha masalan. Contohnya seperti jisim itu yang punya panjang, lebar dan dalam. Itu namanya apa? Jisim. Ini apa ya? Ini yang biasa dipakai. Cuma menurut Ahlussunnah wal Jamaah bukan yang mempunyai panjang, lebar dan dalam. Yang mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Cukup salah satu. Cukup salah satu. Tidak perlu tiganya. Itu namanya jisim. Contohnya ini. Ini kan punya panjang, lebar dan dalam kan? Bisa tidak ini putih? Maksudnya dia yang membuat HP ini menjadi putih. Bisa apa tidak? Bisa. Jisim ini menjadi putih bisa karena dia mempunyai panjang dan lebar dan dalam. Karena setiap yang mempunyai panjang, lebar dan dalam itu perkara yang mungkin. Karena panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Dalamnya berapa? Karena pasti akan ada batas di situ. Karena sesuatu yang ada batas kan pasti ditanyai, kenapa kok batasnya hanya segini? Dan setiap jisim itu pasti mungkin, selama dia itu mungkin, dia bisa menerima sifat apapun. Terutama sifat yang mungkin. Dan putih itu sifat yang mungkin ya. Warna-warna itu semuanya sifat yang mungkin. Maknanya bisa menerima warna putih, bisa menerima warna hitam. Karena itu tidak bisa Anda mensifati warna Allah itu apa. Allah tidak mempunyai warna. Kenapa? Karena warna itu perkara yang mungkin. Dan Allah tidak menerima perkara yang mungkin. Dan Allah tidak mempunyai size, tidak mempunyai ukuran. Lah maknanya Allah itu simple, basit, tidak mempunyai panjang, lebar dan dalam. Dikenal dengan nama Jauharul Farad. Apakah semacam itu? Tidak. Karena Jauharul Farad itu sesuatu yang paling kecil. Jadi kalau ini Anda belah dua lagi, dua terus akan sampai di bagian tidak bisa dibelah dan tidak mempunyai panjang, lebar dan dalam. Dan ketika sudah sampai derajat itu dia sangat kecil. Kalau antum pernah melihat film Ant-Man and Quantum Physics, kan ada yang sangat kecil sekali. Ya tidak jauh beda daripada itu. Sesuatu yang sangat kecil. Ketika dia sangat kecil, sangat hakoroh. Apa itu hakoroh? Hina. Masa Allah kecil sekali? Terus apa kita mengatakan Allahu Akbar? Lah Allah itu tidak besar, tidak punya size, juga tidak kecil. Lah terus Allah itu apa? Wallahu tidak tahu. Kita tidak tahu. Memang kita tidak diwajibkan untuk mengetahui sampai level itu. Karena Allah tidak mempunyai size, jadi Anda tidak bisa mengatakan Allah itu kecil atau besar. Lah kita disuruh mengatakan Allahu Akbar. Apa makna Akbar? Yang paling agung. Bukan yang paling besar. Yang paling agung. Lalu para ulama mengatakan akbar min an yusuf bin naqais. Akbar mimma yutasawwar fi ukulil bashar. Dan orang-orang yang meyakini Allah itu punya ukuran, kita kenal mereka dengan nama mujassimah. Mujassimah. Yang sekarang mereka mempunyai nama dengan Wahabi. Wahabi itu yang mengatakan Allah itu mempunyai ukuran. Ukurannya apa? Sama seperti arasy. Lebih besar sedikit daripada arasy. Orang yang mengatakan Allah itu mempunyai ukuran, itu namanya mujassimah. Dan nanti kalau Anda itu sudah mujassimah, wa na'udzubillah ya, nanti akan lebih jatuh ke dalam lagi. Mengatakan kalau Allah itu mirip dengan makhluknya. Itu namanya musyabbihah. Anda pernah lihat Dragon Ball yang baru ini, Dragon Ball Super ini.
Kan ada satu tokoh namanya Zenoho. Dia dikatakan sebagai God of the God. Anak kecil. Anak kecil. Yaitu rajanya, Tuhannya para Tuhan. Mempunyai bentuk. Dan di dalam hadis, ada satu hadis, maudhu atau apa, atau dhaif, menyamakan Allah itu bentuknya seperti asyabul amrod. Syab amrod. Syab itu apa? Anak muda yang tidak punya jenggot. Dan Ibn Taimiyah menukil dan tidak mendhaifkan. Menukil dan tidak apa namanya? Mendhaifkan. Bahkan berusaha untuk membela hadis ini. Ketika saya melihat Zenoho, ini apa? Akhiratul Riyamah terpengaruh dengan Wahabi ini. Sampai mempunyai apa namanya sosok siapa namanya? Zenoho ini. Ini anime Wahabi ini. Mosok son ya ini Son Goku Wahabi ini. Goku ke Wahabi. Jadi orang yang sudah meyakini Allah itu mujassimah atau meyakini Allah itu jisim, dikatakan mereka itu mujassimah. Jika lebih dalam lagi, dia bisa menjadi musyabbihah. Bukan jisim, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu namanya musyabbihah. Walaupun Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kullu mujassimin musyabbihin. Karena mereka mengatakan, karena di dalam ulama ahli sunnah mengatakan al-jismu tatasyabah. Dibilang jisim itu berasal daripada gabungan jawahir farad. Dan jawahir farad ini macamnya hanya satu. Dia tidak banyak macam. Maknanya kalau Anda mengatakan Allah itu mujassimah terdiri daripada beberapa bagian, dan itu adalah jauhar farad, karena itu bagian Allah dan bagian kita itu sama. Yang berbeda mungkin tempatnya, kualitasnya, tapi hakikatnya sama. Karena itu kullu mujassimin musyabbih. Ini muktamadnya Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Ar-Raudul Muniqah, Ar-Riyadul Muniqah, di dalam masalah madzhab. Di dalam awal-awal beliau mengatakan alal muktamad annal kullu mujassimin musyabbih li annal jawahir mutasyabihah au mutasawiyah. Maknanya apa yang Anda dengan pokok itu terdiri daripada jawahir farad. Jawahir farad. Dan hakikatnya sama. Yang berbeda itu hanya letaknya, sifatnya, hakikatnya sama. Dan nanti masalah ini mempunyai efek yang sangat besar di dalam lawazim yang baidah, di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Kaqaulil jismi abiyadhu masalan. Imma ba'dan tamannu, imma ba'dan ta'ammul katamannil insani al-mauta masalan. yakni atau jaiznya itu jaiz yang nadhari. Contohnya apa? Manusia menginginkan apa? Kematian. Mungkin apa tidak manusia mengharap mati? Mungkin. Hasil bunuh diri itu apa? Banyak enggak yang bunuh diri? Banyak. Dia mengharap mati. Saya tuh ada orang kena masalah di dunia berbicara dengan saya, piye Beb? Penake donyane diterusne apa ora? Aja ngomong ngono. Jangan ngomong semacam itu. Ya diterusne donyane. Lek donya enggak diterusne awakmu mati. Ya diterusne donyane. Jangan apa jenenge? Jangan bunuh diri. Aku kesel lho, Beb. Urip ning donya iki apa jenenge? Kesel. Lho padha, aku ya kesel. Lah kira kowe tok sing kesel. Aku ya kesel. Tapi jangan ada pikiran orang muslim itu untuk mengakhiri hidup. Karena orang muslim itu setiap keadaannya itu pahala. Lek oleh rezeki, alhamdulillah. Lek oleh musibah, inna lillah. Semuanya mendapat pahala. Ya memang semacam itu. Dikongkon sabar. Lek ndak sabar kowe jenenge surga duduk donya. Lho nggih apa nggih? Lah harus semacam itu. Karena itu, Anda kan manusia berharap mati. Mosok toh? Dipikir-pikir, oh iya. Ketika marak-marak fitnah Mu'tazilah, Imam Bukhari mengharap mati. Ya Allah, amitna waira maftunin. Jangan kau fitnah aku di dalam agama. Lebih baik engkau cabut nyawaku sebelum menghadapi fitnah agama ini. Beliau takut istilahnya menghadapi fitnah agama, atau beliau mencari keselamatan. Dan banyak dibilang, dan diperbolehkan tamannil maut
Li fitnatid din boleh. Li fitnatid dunya makruh. Yakni kadang-kala kan ada orang kan diuji dalam agamanya. Dia takut bisa atau tidak. Takut daripada aku engko wedi, lebih baik ya Allah matikan aku dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Lalu fitnah tu dunia, ya Allah aku kok bangkrut, aku tak mati ya. Ojo, duit digoleki, iso, duit digoleki bisa karena itu makruh. Wa yukrahu tamannil mut lidurrin nazala bihi, lidurrin dunyawiyin. Kenapa? Donya itu dillun zailu wa halun mailu. Dillun kayak bayangan saiki merono, sesuk merono. Biasa. Saiki awakmu sugih, sesuk awakmu melarat. Bisa apa enggak semacam itu? Bisa. Yakni dunia itu tidak selamanya, tapi agama berbahaya. Dan ada orang mengharap kematian itu ada. Wis kesel urip ning donya. Apa namanya? Saimtu takalifal hayati wa man ya'ish tamanina haulan la abalaka yasami. Kesel aku urip ning donya kon bayar bil terus. Ngrungokne token listrik. Kon bayar apa meneh? Bayar internet, skincare, lipstick, apa jadinya? Eyeshadow, maskara, bulu mata badai. Sudah capek 80 tahun. Anta hidup sampai umur berapa? 80 tahun. 50 tahun kongkon ngurusi bulu mata badai ini bojomu. Suruh ngurusi skincare bojomu, kesel. Kongkon ngurusi token listrik, kongkon ngurusi biaya apa jenenge anak sekolah, biaya apa iurane piye. Sudah capek. Waman ya'is tamanina haulan. 80 tahun la abalaka yasami, wis bosen, wis aku patenono ya Allah. Patenono aku wis kesel urip. Dan saya ketemu orang semacam itu banyak. Di Semarang itu ada satu perempuan umurnya 100 tahun. Kita datang ke sana minta doa. Dia minta doa, dongakno aku ndang mati. Dongakno aku ndang mati, tapi ya koncone wis mati kabeh. Dia di sini sebatang kara, anake padha mati. Putu-putune yo mbuh ning ngendi kabeh. Kanca-kancane wis ndak ono kabeh. Tanya, koncoku sapa sing sik urip? Mboten wonten. Mboten wonten. Akhirnya ndongane apa sih aku ketemu orang? Dongakno aku bendang mati. Saya ketemu itu. Wis, moga-moga aku mbandi jimuk karo Allah. Uripku wis alum. Sapa koncoku sing sik urip? Ana siji tapi wis setruk. Karek ngenteni apa? Karek ngenteni mati. Yung, bar iki karek aku. Zamane Soekarno masih sejaket zamane Soekarno. Yo wis yo njaluk mati. Njaluk apa jenenge? Yo njaluk mati. Boleh semacam itu, ya sudah. Secara jaiz aklan ada orang semacam itu. Orang minta mati. Wallahu a'lam jaiz. Sebelum saya teruskan, ada yang mau tanya? Sebelum sifatul wajibah? Kita teruskan lagi di dalam asifatul wajibah. Sifatul wajibah lahu subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makna sifat-sifat ini sudah ada sejak zaman azali. Kita tidak memberikan kepada Allah sifat-sifat yang wajib. Kita cuma memahaminya. Ada sekitar 20. Ada sekitar 20. Tapi jika dikelompokkan lagi hanya 4. Sifatun nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini ada khilaf. Jadi tidak perlu Anda meyakini 20, lek meyakini 13 cukup. Anda ahli sunnah wal jamaah. Anda meyakini 12, alhamdulillah. Ziyadatul khair. Tidak ada masalah. Aku tidak meyakini sama sekali, lagui masalah. Ada 20. Kita usahakan untuk minimal pada kesempatan kali ini satu saja yang kita kita bahas secara mendetail. Fa idza arafta hadza fa'lam annahu yajibu li maulana azza wa jal al-wujud. Ini al-wujud.
Ketahuilah bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Allah itu mempunyai sifat wujud. Apa itu wujud? Wujud itu adalah sifat. Yang mana sifat ini bukan sifat yang real. Dia itu sifat majazi. Sifat apa namanya? Majazi. Dengan makna dia berbeda dengan kudrah. Dia berbeda dengan kudrah. Yang mana kudrah ini adalah sifat hakikiyah. Dengan makna yumkin an yura, yumkin an yuzada bihi ilmun. Wujud enggak. Wujud ini bukan sifat yang hakiki. Dia sifat yang majazi. Dengan makna kenapa kok dikatakan dia itu sifat yang majazi? Dikatakan dia itu sifat karena dia itu bisa untuk menjadi khobar. Anda bisa untuk mengatakan Allahu maujud. Makna Allah itu maujud, Allah muttasifun bisifatil wujud. Tapi ketika Anda lebih detailkan lagi, lah wujudku ya apa? Nah, apakah wujud itu sesuatu yang real? Dengan makna sesuatu yang ada di dunia nyata berbeda dengan Allah? Tidak. Wujud ini bukan sesuatu yang apa namanya? Bukan sesuatu yang real. Dia hanya sesuatu yang majazi saja. Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebuah konsep yang ada di otak. Dia ada di dalam dunia nyata. Untuk mengungkapkan itu, kita katakan Allah itu maujud. Cuma otak kita bisa membedakan makna Allah dan makna kalimatul wujud. Sebab itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah, al-wujud ghairul maujud fi dzihn. Maknanya Anda bisa untuk membedakan makna lafzul jalalah dan makna wujud. Tapi di dalam dunia nyata, al-wujudu ainul maujud. Aywa. Al-wujudu ainul maujud. Paham Ustaz? Belum paham? Oke, saya ulangi lagi. Ketika saya mengatakan kepada kalian, Ustadz Abdullah Murtado sakit. Kata-kata sakit maknanya berbeda dengan makna Abdullah Murtado. Ini Abdullah Murtado. Dan dia tidak sakit. Wadah ya? Jadi antara Abdullah Murtado dan sakit itu munfak, bisa dipisah. Maknanya bisa ada Abdullah Murtado tanpa sakit. Abdullah, paham sampai sini? Oke. Abdullah Murtado apa? Makan. Atau Abdullah Murtado ketawa. Bisa terpisah antara keduanya di dalam dunia nyata. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Abdullah Murtado maujudun, apa makna maujud di dalam dunia nyata? Apakah dia bisa terpisah dengan Abdullah Murtado dalam dunia nyata? Hah? Aywa. Maknanya keberadaan Abdullah Murtado di dalam dunia nyata dan bukan hanya sebuah konsep, kita ungkapkan itu dengan kata-kata maujud. Sampai sini paham Ustaz? Aywa. Dikatakan dengan apa maujud. Di dalam dunia nyata Anda tidak bisa untuk memisahkan antara Abdullah Murtado dan kewujudannya, nggak bisa Anda pisahkan. Karena keberadaan beliau di dunia nyata itulah yang kita ungkapkan dengan maujud. Inilah yang diinginkan oleh Imam Asy'ari, al-wujudu ainul maujud. Maknanya tidak ada kata-kata yang wujud, tidak ada makna kata-kata wujud kecuali ya maujud itu sendiri, kecuali Abdullah Murtado maujud fil kharij. Apa kuwi? Kecuali Abdullah Murtado itu maujud fil kharij, itulah makna kata-kata apa? Wujud. Tidak ada perbedaan di dalam dunia nyata antara Abdullah Murtado dan wujud. Di dalam otak Anda bisa, tengok ya. Di dalam otak Anda bisa memisahkan antara keduanya.
mungkin tidak bisa dicontoh Abdullah Murtado. Anda ingin membuat sebuah karakter di satu film namanya Bakso Man. Kan ada Iron Man, ada Spider-Man. Ini belum ada Bakso Man ini. Manusia bakso. Oh, ini bakso yang kasar apa yang halus ini? Bakso Man. Di dalam otak ada enggak? Tasawur itu? Ada. Di dunia nyata belum? Ada. Jadi di dalam otak Anda bisa untuk tasawur sesuatu yang tidak wujud. Yakni hanya sebuah mahiyah. Mahiyah itu hakikat daripada bakso man. Tapi belum yatasif bil wujud. Belum Anda realisasikan di dalam dunia nyata. Maknanya wujud bisa terpisah di otak. Tapi di dalam dunia nyata dengan mewujud tidak bisa terpisah. Itulah yang namanya al-wujudu ghairul mawjud fi dzihn. Wal wujudu ainul mawjud fil kharij. Wadah Ustaz sampai sini. Ini susah ini memang. Khilaf antara Imam Al-Asy'ari dan Imam Ar-Razi. Betul. Kalau keterangan antum ini berarti khilafnya lafzi saja. Memang khilafnya lafzi. Khilafnya lafzi. Perkataan Imam Asy'ari al-wujudu ainul mawjud fil kharij. Imam Razi al-wujudu ghairul mawjud fil dzihn. Fal qaulul Asy'ari raji'un ila Razi. Tengok. Padahal Imam Asy'ari lebih dahulu daripada Imam Razi loh. Tapi perkataan Imam Asy'ari kembali kepada Imam Razi. Karena ruju'ul qaul laisa bisa babi kidamil qaul, akan tetapi tafsilil qaul. Qaul yang mujmal raji'un ilal qaulil mufassal. Bukan qaulul hadits raji'un ilal qauli sabiq, enggak semacam itu. Dalam ilmu kalam al-mujmal raji'un ilal mufassal. Walau kana mufassal ahdats wal mujmal aqdam. Semacam itu. Kita mesti memahami semacam ini. Oke. Kemudian wujud, kita pun juga mempunyai wujud. Seperti Allah itu maujud, kita pun juga maujud. Cuma perbedaannya apa? Keberadaan kita di dunia nyata itu ada awalnya. Keberadaan Allah di dunia nyata tidak ada tidak ada awal, dan ada awal itu kita ungkapkan dengan yang satunya hadis, yang satunya qadim bas. Nahnu maujudun biwujudin haditsin. Ai lana bidayah. Wa wujudullah laisa lahul bidayah. Dikatakan wujuduhu qadimun, wujuduhu wajibun karena la yumkinu zawal. Wujud kita ada awal, dikatakan wujudun hadis, dan bisa untuk tidak ada wujudun hadis. Maaf, bisa untuk tidak ada wujudun mungkin. Ada awal hadis, bisa untuk tidak ada mungkin. Tidak ada awalnya qadim, mesti tidak boleh tidak ada wajib. Fa wujudullahi qadimun wa wajibun wa wujuduna hadithun wa mungkinun. Paham Ustaz? Bagaimana bisa semacam itu? Allah kan Esa satu, kok bisa menciptakan banyak kerucil-kerucil semacam ini? Kenapa? Ya wallahu alam. Ya ini saya rasa hubungan antara Allah dan manusia ini kita cuma wajib untuk meyakini kita semua diciptakan oleh Allah. Bagaimana? Wah, aku ndak delok Aku ndak delok pas kui. Apakah Anda melihat penciptaan Anda? Tidak. Apa ada ayatnya itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, ini ada ayatnya itu. Apakah mereka ada ketika masa penciptaan? Saya lupa ada ayatnya. Kita tidak tahu. Yang kita ketahui sebagai muslim, sebagai ahli sunnah, kita ini ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita? Wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Wa su'al anhu bid'ah. Ya ini bid'ah ini. Lihat bagaimana Allah menciptakan kita loh. Anda tanya siapapun tidak akan ada yang
Tahu, yang tahu hanya Allah. Anda tanya Allah, apa dijawab? Ya Allah, piye toh? Kowe menciptakan aku. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Dijawab macam itu piye kalau Allah? Lho kowe nyapa tekok-tekok awakmu diciptakan kuwi piye? Tidak berguna untuk keimananmu. Yang cukup kamu ketahui, kamu diciptakan oleh Allah. Di atas itu, amanna bisyariah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pas ada al-imanu bil ghaib. Yakni daripada satu bisa keluar banyak perkara. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana? Wal kaifu majhul. Wa su'al anhu bid'ah. Karena Anda tanya pun tidak akan ada yang bisa jawab. Ini batas, ini kan yang ditanya batas kan. Ya ini batas kita. Karena ini Anda bertanya tentang kaif. Dan Syekh Ibrahim Khalifah kemarin itu ada yang share beliau bahwasanya kata-kata kaif tidak ada di dalam syariat. Tidak ada. Soal anil kaif bid'ah. Wallahu alam, kaifiyah ini laisa lafdon syar'iyyan. Ketika saya baca itu makul ya, ini makul ya. Kata-kata kaif ini dipopulerkan oleh Wahabi. Tapi apakah kata-kata kaif ini dalam syariat ini ada? Kelihatannya itu kalimat-kalimat yang disusupi ketika berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib. Kemudian ada kata-kata kaif ini, itu bukan kalimat yang biasa dipakai syariat untuk bertanya di dalam konteks ini. Ketika saya baca itu, saya rasa makul. Karena yang mempopulerkan itu adalah Wahabi, yaitu yang namanya bid'ah. Memasukkan sesuatu yang asing daripada syariat kepada syariat. Hadza huwa bid'ah. Mumtaz. Sampai sini paham? Mau lebih susah? Hah? Oke. Wujud itu bukan sesuatu yang real. Dan kita sebagai seorang muslim, kita meyakini yang namanya ta'addudul wujud. Wujud itu akeh. Loh betul itu. Ada wujud. Maksudnya ada mawujud. Apa makna mawujud? Sof tengok ya. Makna mawujud syai'un mutasifun bil wujud. Sesuatu yang mempunyai sifat wujud itu namanya mawujud. Apalagi? Dohikun. Sesuatu yang mempunyai sifat dohik. Mawjud yadullu ala syai'in wa sifat. Dohik yadullu ala syai'in wa sifat. Karena isim fa'il dan isim maf'ul, mawjud ini tidak mesti maknanya isim maf'ul ya. Bisa maknanya isim fa'il juga. Yadullu ala dzatin wa sifat. Maknanya sofi mawjud huwa syai'un muttasifun bisifatil wujud. Fa anta mawjud ay muttasifun, anta mempunyai hakikat di dalam dunia ini dan hakikat Anda itu mempunyai wujud dan Allah pun juga mempunyai wujud. Bedanya wujud Anda itu hadis mungkin, wujudnya Allah qadimun wajibun. Maknanya wujud itu ada banyak. Wujud itu ada beberapa madhab meyakini tidak ada. Wujud itu hanya satu. Wujud itu hanya satu. Dia partikulari. Secara spesifik hanya satu. Bahasa mantiknya syai'un juz'iyun. Dia bukan perkara yang kulli. Dia wujud itu sesuatu. Yang namanya wujud hanya satu spesifik dan tidak ada yang lain. Selain daripada wujud ini, dinamakan dia itu adalah maujud. Sof tengok. Maujud bukan maknanya syai'un muttasifun bil wujud, bukan. Tapi syai'un lahu nisbatun bil wujud. Mempunyai hubungan dengan wujud. Hubungan ini apa? Hubungan ini adalah wujud ini, sof tengok ya. Wujud ini akan nampak dengan hukum-hukum maujudat.
Tapi maujudat ini bukan mempunyai wujud, tidak. Dikatakan maujud karena dia berhubungan dengan wujudul mutlak atau wujud yang juz'i ini. Selain daripada wujud yang juz'i ini, semuanya tidak ada. Hanya satu yang ada. Kita semua ini tidak ada. Cuma kita mempunyai hubungan dengan wujud. Yang mana wujud mutlak ini diungkapkan dengan nama Allah. Kita tidak mempunyai wujud, karena wujud hanya milik Allah. Kalau kita mempunyai wujud, syirik, karena wujud hanya milik Allah. Lah kita ini apa? Kita mewujud. Kita mewujud loh. Mewujudkan syai'un muttasifun bil wujud. Iya, itu kan musholahnya ahli sunnah. Musholah saya tidak. Wujud adalah sesuatu yang mempunyai hubungan dengan wujud. Tabiat hubungan ini apa? Loh, saya mempunyai hubungan dengan Ustadz Murtadho ya. Tapi tabiat hubungan saya berbeda dengan tabiat hubungan saya dengan istri saya, dengan anak saya. Semua itu adalah hubungan, ada nisbah. Nisbah saya dengan Ustadz Murtadho sohbiyah, kawan. Nisbah dengan istri saya zaujiyah. Nisbah dengan anak saya ubuwah. Semuanya sama-sama nisbah. Dan nisbah saya dengan wujudul mutlak, bahwasanya Allah akan nampak di dunia ini melewati hukum-hukum saya. Saya mempunyai lawazim, saya mempunyai hukum, saya mempunyai benda-benda yang hal itu bisa digunakan oleh Allah untuk nampak, untuk zuhur, untuk tajalli. Bahasa Indonesianya manifestasi. Saya mustahil untuk ada. Saya mustahil untuk ada. Karena jika saya ada, maknanya ada wujud selain Allah. Wujud hanya satu. Saya ini mustahil untuk ada. Saya mustahil untuk ada. Allah tidak mengadakan saya. Allah nampak di dunia ini menggunakan beberapa hukum saya. Dan itulah yang namanya khalq. Menurut madhab ini, madhab yang hanya meyakini wujud di dunia ini hanya satu, tidak bisa banyak, kita kenal dengan nama madhab wahdatul wujud. Ini madhab wahdatul wujud. Wujudnya hanya satu, yaitu al-wujudul mutlak. Selain wujudul mutlak, yaitu yang dikatakan Allah, tidak ada wujud yang lain. Wujudnya hanya satu. Karena itu wujud bagi mazhab ini juz'iyun hakiki. Selama dia juz'iyun hakiki, dia tidak bisa berpindah kepada selainnya. Adapun kita di dunia ini bukan perkara yang ada. Kita hanya manifestasi, tajalliyat zuhur daripada atau baju-baju daripada wujudul mutlak, yaitu Allah, untuk nampak di dunia ini melewati beberapa hukum kita. Apa yang Anda anggap di dunia ini ada, hakikatnya tidak ada. Semuanya adalah penampakan Allah. Ketika saya melihat Abdullah Murtadho, dohirnya adalah Abdullah Murtadho, hakikatnya adalah Allah. Karena Allah nampak melewati hukumnya Abdullah Murtadho. Fal kullu, tengok ibaratnya mereka. Fal kullu hu. Kita ahli sunnah tidak semacam itu. Fal kullu minhu. Tengok. Semua daripada Allah, bukan semua Allah. Beda. Angel. Fikir. Fal kullu hu. Kenapa? Karena kita tidak ada. Karena kul tidak ada, kul itu. Karena yang wujud hanya satu. Kul kan untuk semuanya. Semua maknanya ada lebih daripada satu. Dan yang lebih daripada satu ini hanya tajalli daripada Allah. Dan tidak ada selain Allah. Ketika tidak ada selain Allah, apakah
Bisa kita katakan kul. Loh, kul kan banyak toh. Sedangkan yang ada cuma satu. Karena itu al-kullu hu. Ana hu. Huwa hu. So, semacam itu. Kan? Hadza huwa wahdatul wujud. Tidak ada segala sesuatu yang lain di dunia ini, hanya Allah. Selain daripada Allah, hanya manifestasi. Hanya tajalliyat, hanya zuhur, nampaknya Allah. Allah nampak melewati Abdullah Murtado. Allah nampak melewati Habib Ali Bagir Assegaf. Habib Ali Bagir Assegaf tidak ada. Yang ada hanya penampakan Allah. Dohirnya Anda melihat saya. Hakikatnya hu. Huwa ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna la wujudali wal mawjudat la tasummu minhu raihatul wujud. Perkara-perkara yang ada yang mungkin tidak mungkin pernah bisa ada. Dan Allah tidak bisa menciptakan kita. Karena keberadaan kita mustahilul wujud. Allah hanya menampakkan zatnya melewati kita. Tanpa adanya kita, Allah tidak bisa untuk nampak. Allah still menjadi wujudul mutlak. Karena itu dalam ibarat-ibaratnya Ibn Arabi dikatakan ana abdun. Apa? Ar-rabbu abdun wal abdu rabbun. Tengok. Kenapa? Ar-rabbu abdun. Karena Allah perlu kita untuk nampak. Allah perlu kita untuk nampak. Karena kita diperlukan oleh Allah, nahnu rabbuh. Dan karena kita hamba, tapi hakikatnya kita itu adalah manifestasi daripada Allah, fal abdu rabbun. Hadza huwa haqiqatu madzhab wahdatil wujud. Yang mengatakan bahwasanya hakikat wujud itu hanya Allah. Berbeda dengan ahli sunnah yang mengatakan al-wujud perkara yang iktibari majazi laisa hakiki. Tengok. Wahdatil wujud la haqiqata illal wujud. Sangat apa namanya? Bertentangan, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Orang-orang yang tidak pernah mendengar ini daripada saya, kalau tiba-tiba ada menjelaskan hal semacam ini tanpa ada mukadimah apa mazhab ahli sunnah dalam wujud, pasti Ustaz Sofi langsung Allah, langsung semacam itu. Ada wajib apa wajib itu? Ada torok wal wajib. Mungkin langsung semua apa namanya? Ibtihal, langsung joget. Fal abdu rabbun wa rabbu abdun. Langsung. Loh, khotir sah mazhab ini? Khotir apa enggak? Khotir fi ghayatil khuturah. Cuma banyak yang tidak paham apa khuturahnya mazhab ini. Karena itu, ini adalah hakikat. Hakikat gundulmu itu hakikat. Loh, Anda mau mengetahui kok ini adalah hakikat? Anda percaya ini hakikat? La ya akhi. Nahnu abdun walasna robban. Nahnu abdullah walaysa nahnu libasullah au madharu tajallillah. Dan ada ulama-ulama semacam itu yang mengatakan bahwasanya meyakini la wujuda illallah dan mengembalikan hakikat daripada madzhabul Asy'ari al-wujudu ainul maujud. Al-wujudu ainul maujud. Yakni maujudat ini ainul wujud, ainul wujudil haq. Tengok. Jadi mereka seperti memelintir kalimatnya apa? Imam Asy'ari dikembalikan kepada mazhab wahdatil wujud. Wal muhaqqiq al mutakallim la yagurruhu hadhihi tahwilat. La hadza laisa mazhabu ahli sunnah. Mazhabu ahli sunnah al wujudu ainul mawjud, maknanya fil kharij la ziyadata illa ala ma huwal mawjud fil kharij. Amma wujud fa innahu amrun i'tibari majazi mawjudun faqat fil dhihn la wujuda mustaqillun fil kharij. Hadza huwa mazhabu ahli sunnah wal jamaah. Bukan la wujuda illallah, semua ini adam wal mawjudul mutlak hatta an qaidil itlaq. Yani Allah itu wujud mutlak. Tidak mutlak ini tidak boleh di apa? Tidak boleh dikekang, dikekang, dibatasi. Dia mutlak hatta an qaidil itlaq. Tidak boleh dibatasi daripada qaid apapun, daripada batasan apapun.
Bahkan kata-kata itlak itu sendiri batasan. Jadi Allah bisa menjadi apapun. Allah bisa menjadi mujassimah, Allah bisa menjadi jisim, Allah bisa menjadi apa, terpulang kepada Allah. Hakikatut tashbih wa tanzih bisa ditapung, diakomodir oleh mazhab wahdatil wujud. Karena Allah bisa menjadi apapun. Apa yang Anda sembah, zahirnya itu berhala, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha mawjudun fil kullil mawjudat. Allah. Nah, bukan Allah itu, bukan Allah. Kata batil ya, akhi. Kata batil, bukan apa namanya? Itu bukan Allah. Lah Anda kalau tengok apa namanya? Masuk-masuk thariqah, ada yang macam-macam tuh. Ya ini madhab-madhab semacam ini yang merusak madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan beberapa ulama seperti Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan hakikat madhab ahli sunnah wal jamaah kembali kepada madhab wahdatil wujud wasyattana ma bainahuma. Semuanya terbina atas bagaimana Anda memahami apa? Wujud. Kalau saya berbicara masalah ini panjang. Apa makna wujudul mutlak? Apa makna? Dan wujud mutlak semacam itu dikatakan maqamul ahadiyah. Ada maqamul ahadiyah, ada maqamul wahidiyah, ada maqamul asma wa sifat, ada sab'atu maratib, sab'atul maqamat. Idza hukika raji'un ila madzhabi wahdatil wujud, la ila madzhabi ahli sunnah wal jamaah. Dan dianggap sebagai ilmu hakikat. Ini syariat ini. Masih idgham, idhar, syariat. Ini saya ini sudah apa namanya? Hakikat. Saya ini sudah apa namanya? Ma'rifatiyah, ma'rifah al-batilah. Ma'rifah al-batilah. Wallahu a'lam, saya tidak mau berbicara terlalu detail asal ini. Insyaallah nanti 10 tahun lagi, 15 tahun yang lagi, kalau sudah kuat masalah akidah ahli sunnah ini, mungkin akan ada daurah tentang apa itu madzhab wahdatil wujud. Biar kalian tahu bahwasanya ada madhab-madhab yang dikatakan oleh Hallaj, itu ada. Itu bukan hanya perkataan yang ketika sakron, ketika jazab, itu syai'un mabniyun ala falsafah amikah jiddan. Ala falsafah amikah, bukan saya ini dalam keadaan jazab, dalam keadaan wajid. Anta mengatakan itu dalam keadaan sadar, karena itu dibunuh kan? Karena itu dibunuh. Kenapa? Karena Anda sudah menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah yang secara tidak langsung Anda mengatakan bahwasanya segala di dunia ini semuanya adalah Tuhan. Segalanya semuanya adalah Tuhan. Sampai ada itu orang mengatakan itu pada akidah wahdatil wujud, yakni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada ay hakama. Allah sudah mentakdirkan Anda tidak akan bisa menyembah kecuali Allah. Karena apapun yang Anda sembah, hakikatnya adalah Allah. Anda menyembah berhala, hakikatnya adalah Allah. Anda berdosa, li'annaka ta'budullah min ba'id. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala di balik berhala itu adalah madhar min madzahirillah. Karena Anda tidak akan bisa menyembah selain Allah, li'annahu la syai'a ghairullah aslan. Tidak ada yang bisa, tidak ada sesuatu yang Anda sembah pasti Allah. Karena tidak ada sesuatu selain Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Bahaya kan? Bahaya itu. Bahaya. Cuma banyak orang tidak memahami. Makanya sudah ada arti syirik-syirik itu tidak ada. Budaya menyembah Allah. Mujassimah yang menyembah berhala-berhala kabeh menyembah Allah. Cuma mereka itu berdosa karena mereka menyembah Allah min ba'id, bukan min qarib. Kita tidak berdosa karena menyembah Allah min qarib, bukan min ba'id. Bagaimana mazhab selain ahli sunnah mempengaruhi tafsir Al-Quran? Kalau wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yakni Allah mewajibkan kepada kita untuk tidak boleh menyembah selain Allah. Maknanya kalau Anda menyembah selain Allah, Anda dosa. Anda kafir, Anda syirik. Tapi menyembah selain Allah itu ada. Dan Anda akan dihukumi apa? Dosa. Tapi menurut mazhab wahdatil wujud, tidak ada itu. Karena mustahil Anda menyembah selain Allah. Karena apapun yang Anda sembah, itu adalah Allah. Piye kowe? Kayak ngono. Ndak ngeluh kowe ndasmu. Alah. Ngombe teh aku. Hah? Wis jeruk mah. Iki teh wae.
khatir ya di madhab-madhab selain ini hanya sekelumit daripada madhab wahdatil wujud yang ada, yang mengendos madhab ini tuh ada, yang mengendos madhab ini ada, dan kita sebagai ahli sunnah santai, santai, penting maulidan, tahlilan, istighosahan, berkatan, mauidoh, mangan, maulidan, manakipan, mangan, mulai selesai masalah. Kita ahli sunnah semacam itu, tapi haula yashtagilun. Jadi nanti jangan Anda kaget jika tiba-tiba ternyata ahli sunnah wal jamaah ini kok kopong ning jero ni. Dohire ahli sunnah tapi kena syubhat sedikit goyang. Kena telepon Allah kabeh wis langsung bingung. Loh, iki iso telepon Allah. Piye iki nomere pira nomere iki? Iki simpati apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awalan wujud ala madzhabi ahli sunnah fahim ya. Maknanya dalam ahli sunnah wal jamaah kita meyakini wujud itu perkara yang tidak real. Dia hanya ada di dalam otak. Karena itu Imam Sanusi di dalam Syarah Umil Barohin mengatakan sifatun majaziyah. Sifatun majaziyah. Bukan perkara yang real. Bukan perkara yang hakiki. Kita mempunyai wujud, Allah juga mempunyai wujud. Perbedaannya hanya satu. Apa itu? Wujudullah qadimun wajib. Wujuduna hadithun. Aywa. Madzhabu ahli sunnah terbina atas ta'addudil wujud. Bukan wahdatil. Aywa. Mulai paham kan? Aywa. Cukup Ustaz? Oke. Istilah al-wujudu dzati dan al-wujudu tabai itu istilah ahli sunnah. Ahli sunnah. Wujudu dzati maknanya wujudnya min nafsihi. Wujudut tabai maknanya wujudnya min ghairihi. Maknanya dia diciptakan oleh Allah. Tapi Allah diciptakan oleh siapa? Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Maknanya wujudnya Allah dari Allah sendiri. Wujudnya manusia dari selain manusia. Kata-kata ini diungkapkan wujudun hakiki dzati wa wujudun tabai ghairi. Pas la aksar wala aqal. Wadih ya? Ayo. Ya angel Ustaz Sofi. Apa itu bagian dari takfir itu? Ini kalau kita membaca penjelasan tentang sifat-sifat Allah itu kan dijelaskan dengan definisi qaimatun bidzati. Sifatul qadimatun dan sifatul qaimatun bidzati. Gimana menjelaskannya qaimatun bidzati? Apakah tadi qaimatun bidzatihi sabar. Itu nanti ada pembahasan namanya qiyamuhu binafsi dalam sifatus salbiyah. Nanti kalau tak jelaskan sekarang, nanti pas sifat itu antum nggak datang. Biar saya postpone sampai sifat, karena sama qiyamuhu binafsihi ini adalah hubungan antara sifat dan Allah. So, apakah hubungan antara sifat dan Allah sama dengan hubungan antara hitam dan kopiah saya? Insya Allah penjelasannya secara detail nanti akan kita jelaskan di masalah sifatus salbiyah. Piye? Dengan level ini kesusahan? Apa saya turunkan lagi levelnya? Tapi kata kunci tadi itu dapat ya? Dapat ya? Ya, wujudnya Allah itu qadimun. Itu yang paling penting itu. Kata kunci. Itu kata kunci. Yakni dohirnya simple, tapi ya tarotab alaihi falsamatun amikah walawazim azimah ya. Dan yang memahami lawazim inilah yang dikatakan tadabbur, ta'ammul wa tafakkur. Ya ini. Dan ulama-ulama adalah orang yang memahami lawazim. Kita tidak pernah mikir sampai situ kan? Tidak pernah mikir. Kita orang awam kok. Poconane Naruto dan One Piece yang ini iki ya akhirnya. Hanya mengetahui basic saja, tidak mengetahui lawazim yang azimah. Wallahu a'lam. Mau tanya lagi? Silakan. Satu-satu. Apakah yang saya pahami tadi dalam al-sunnah itu suatu itu ta'addud? Apakah wujudnya makhluk dengan wujudnya Allah itu menyalahi sifat Allah yang wahdaniah yang dari sisi munfasil itu? Kemudian Satu dulu. Wujud
wujud kita menyalahi kamun munfasil fidzat. Itu kalau wujud kita itu wajibul wujud, wajibil wujud, qadimul wujud. Kalau wujuduna qadimun wajib, pada saat itu menyalahi sifat wahdaniyah. Tapi wujud kita hakikatnya berbeda dengan Allah kok. Kamun munfasil fidzat, kalau ada sesuatu yang lain yang wujudnya sama seperti Allah, apakah kita mengklaim wujud kita sama seperti Allah? Tidak. Dari awal saya tekankan wujud kita mumkinun hadits. Wujudnya Allah qadimun wajib. Perbedaan sifat ini karena hakikat daripada wujudnya berbeda. Cuma kita tidak bisa untuk mendapatkan lafaz yang sesuai untuk mengungkapkan perbedaan ini kecuali dua-duanya sama-sama wujud tapi hakikatnya berbeda. Yang tidak boleh sama di dalam hakikat, bukan sama di dalam lafaz. Anta mempunyai ilmu kan? Anta mempunyai ilmu, Allah mempunyai ilmu. Apakah itu menyalahi sifat wahdaniyah? Tidak. Karena yang sama antara ilmu Anda dan ilmu Allah hanya lafaz. Al-ishtirak fil lafaz ghairu mudir. Wal mudir al-ishtiraku fil ma'ani. Al-ishtirak fil makna mudirrun. Wal ishtirak fil alfaz ghairu mudir. Al-ilm, Anda mempunyai iradah kan? Anda mukhtar, wallahu mukhtar. Anta murid, wallahu murid. Tapi apakah Anda sama seperti Allah iradah Anda? Tidak. Iradah Allah itu tidak akan pernah bisa ditentang. Iradah Anda. Siapa yang tidak mau menikah 4? Oh, saya mau menikah satunya Miss Universe India. Satunya Miss Universe Indonesia, Miss Indonesia. Anda ingin. Lah tapi terjadi apa enggak? Engkau wah, oleh kembang desa, alhamdulillah dapat kembang desa, bunga bangkai misalnya. Silakan. Yang kedua Ustaz, dulu ketika baca akidah itu saya meyakininya begini. Dari surat Allah 20 itu dalam mazhab kita Syari itu semuanya hanya dimiliki oleh Allah dan makhluk tidak berhak memiliki itu. Jadi ketika saya mengatakan makhluk itu wujud, maka sebenarnya makhluk itu tidak wujud tapi diizinkan Allah untuk wujud. Sebagaimana saya memahami ketika surga itu bakok, tapi sebenarnya dia tidak memiliki sifat bakok, tapi hanya diizinkan Allah untuk bakok. Apakah akidah seperti itu benar atau apakah saya termasuk dari wujud? Tidak benar, itu sama, nggak ada masalah. Anda cuma sangat beradab saja. Anda tidak mau mengatakan ini wujud karena ada tasyabuh fil alfaz. Walaupun itu tidak wajib, tapi karena akhlak Anda yang berlebihan. Ini perkara yang baik ya, perkara yang baik. Tapi bisa Anda tiru, bisa Anda tidak tiru. Karena meniru perkara yang baik itu tidak wajib. Yang wajib itu Anda tidak berbuat jahat saja. Ini mazhab saya ya, dan bisa saya buktikan itu. Tidak ada masalah. Yang penting maknanya itu benar. Yakni, kita mawjud, Allah mawjud. Tapi wujud kita berbeda dengan wujud Allah. Itu cukup sudah. Tidak perlu kita diwujudkan oleh Allah. Kita itu saya rasa tafsilat yang benar, tapi tidak wajib untuk dilafadzkan. Dan nanti kalau sama-sama wahdatil wujud, piye? Ya Anda tidak usah tekok-tekok. Apa maksudmu walah wujud? Jangan. Itu tidak boleh Anda semacam itu. Itu dibilang nafsul akidah wa hadza haramun inda ahli sunnah. Jangan tekok-tekok, jangan menggali-gali akidah wong, haram kuwi. Ainallah. Jangan, itu nafsul akidah itu. Itu kerjaannya Wahabi, ahli sunnah tidak boleh semacam itu. Ahli sunnah, apa makna mewujud? Aneh wong tua. Mbah, Khidir nabi apa dudu? Nabi, kafir. Lukman nabi apa dudu? Nabi, kafir. Orang iso semacam itu tidak boleh semacam itu. Anda tidak boleh mengorek-ngorek akidah orang, kecuali kalau orang itu menampakkan sendiri akidahnya di depan umum lah. Pada saat itu boleh ada kritisi. Karena dia sudah menjadikan ranah akidah ini ranah publik. Pada saat itu boleh Anda kritisi. Wong Nabi tidak pernah ngoprak munafikun toh? Pernah Nabi membunuh munafikun? Tidak pernah. Karena ini ranah private. Tapi kalau mereka sampai murtad, tidak bisa.
Murtad itu ranah publik. Anda mengumumkan, declare Anda punya akidah. Pada saat itu ya responnya juga mesti publik juga. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Angel mateng. Satu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dengan ini selesai sudah sesi ke-3. Insyaallah kita sesi ke-4 besok malam ya. Besok malam atau mungkin besok lepas asar kita tengok macam mana, nanti saya WhatsApp. Karena besok pagi saya ada ceramah di Kediri. Mendadak. Jadi harus mode Habib on. Baik. Hah? Baik. Nggak, ini baik. Fadhailul a'mal. Loh, gitu mode Habib. Yang tadi ini barusan mode mutakalim. Wallahu a'lam. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau buat pening semuanya. Tapi hakada ilm ya ini. Al ilm fi daqaiq wa laysa fil ijmal. Ilmu itu di dalam detail, bukan di dalam ijmal. Ijmal yakdir alaihi kullu ahad, akan tetapi tafsir la yakdir illal ulama ar-rasikhun. Jadi kita jumpa lagi besok malam ya. Atau besok maghrib nanti akan diumumkan oleh siapa namanya Ustadz Haris ya, insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.